Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai pengikut sunnah beliau sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita mulai, nanti insyaallah kakak akan membacakan beberapa adab majelis ilmu. Tapi sebelum itu kakak mau kenalan dulu nih, ya. Kakak mau tahu ini dari TPA mana aja, ya. Perwakilannya aja, coba yang siapa ya? Rasya. Nah, Rasya ini dari TPA mana? Dari TPA mana? Iya. Dari TPA mana, Rasya? Oh iya, di warung ini ya? Insyaallah barakallahu fiik. Dah cukup. Coba yang paling jauh dari mana nih? Yang paling jauh. Ada yang dari Cogreng? Ada, Nisan. Terus siapa itu? Kamu dari TPA mana? Dari TPA atau? Dari TPA apa? Dari Cogreng ya? Dari Cogreng. Ada yang dari Kahuripan nggak? Nggak ada. Oke, kebanyakan wali induk dan Parung ya. Baik, sebelum kita mulai, tema kita pada hari ini apa temanya? Iya, kisah Abu Kilabah al-Jarmi yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Dedi. Alhamdulillah Kak Dedi sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk adab-adabnya tolong diperhatikan anak saleh dan saleha. Pertama, yaitu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Di antara doanya yang sebagian kita mungkin sudah hafal ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Kita ulang sama-sama baca ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya yaitu bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan. Kemudian diam ketika pelajaran disampaikan. Dan yang terakhir adalah menghafalkan ilmu yang disampaikan, mencatatnya, dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Diperhatikan untuk adab-adabnya ya. Ketika nanti sudah dimulai kajiannya, diperhatikan dengan baik-baik, tidak ada yang ngobrol, dicatat ya. Bagi yang membawa buku catatan silakan dicatat. Baik, langsung saja kita mulai kajian kita pada hari ini. Kepada Kak Dedi kami persilakan.
Adik-adik gimana kabarnya? Masih semangat? Masih kuat? Hari ini panitia sudah menyiapkan hadiah yang banyak sekali. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Baiklah, Kak Dedi tidak akan segan-segan untuk berjalan ke belakang, ke samping, ke tengah, memberikan hadiah bagi adik-adik yang duduknya paling rapi. Suara disimpan, pandangan ke depan, dan menjawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Adik-adik udah sarapan? Udah mandi? Beneran? Coba kita tanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Nah, kalau udah mandi angkat tangannya ya. Siap? Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Tunggu. Bapak-bapak udah mandi belum? Kok nggak angkat tangan? Kita ulang ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya pakai air kopi? Mandinya pakai air kopi. Lengket, panas dong. Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya pakai air bersih? Siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Pakai sabun cuci? Emangnya mangkok gelas sendok? Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Sekali lagi ya, yang semangat. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya pakai air bersih? Siapa yang mandinya sama sapi? Siapa yang mandi sama sapi? Pas buka pintu kamar mandi, kereok. Ada sapi. Bunyinya gimana? Begitu bukan suara sapi? Oke. Gitu bukan? Bukan. Siapa yang tahu kalau masuk kamar mandi pakai kaki kanan atau kaki kiri? Siapa yang hafal doanya angkat tangan? Oke, sini. Maju. Kak Bilkis. Kak Bilkis kalau masuk kamar mandi kaki mana? Mandinya sama sapi? Enggak. Oh enggak. Baik, Kak Bilkis baca doa masuk kamar mandi. Betul? Mumtaz. Ini buat Kak Bilkis. Oke, terima kasih Kak Bilkis. Jazakallahu khairan. Silakan duduk. Jadi kalau kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Kalau keluarnya kaki kanan. Doanya gimana Bang Isan? Ghufranaka. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Baik adik-adik, hari ini kita akan, siapa yang tahu kajian kita hari ini? Apa judulnya? Kisah Abu Kilabah Al-Jarmi. Abu Kilabah orang mana ya? Orang Parung. Orang mana? Orang Mesir? Orang Cogrek? Bukan ya? Baik, insya Allah kita akan belajar dari kisah Abu Kilabah Al-Jarmi tentang kesabaran dan syukurnya. Baik, adik-adik mau hadiah? Baik, silahkan disimak kajiannya dengan semangat, suara disimpan, pandangan ke depan. Kalau Kak Dedi bilang angin, silahkan tarik nafas dalam-dalam.
Siap? Angin. Hujan. Kalau Kak Dedi bilang hujan, napasnya dikeluarkan. Siap? Angin. Hujan. Angin. Hujan. Enak ya, tarik napas ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pengen semuanya berdiri dulu boleh? Berdiri dulu boleh semuanya? Baik. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sekarang Kak Dedi minta yang usianya 7 tahun ke atas silakan duduk. Berarti yang 7 tahun ke bawah silakan tetap berdiri ya. Oke? Atau yang belum bisa baca silakan tetap berdiri. Kamu berapa tahun? 9, silakan duduk. Nah, yang belum baca silakan tetap berdiri. Yang belum baca silakan tetap berdiri. Kita akan belajar membaca. Insya Allah pulang dari sini adik-adik yang belum bisa baca bisa baca. Mau? Baik. Silahkan. Warna. Game warna. Begini nih biar yang digeser pesawatnya. Ya, silahkan yang belum bisa baca silahkan berdiri. Yang belum bisa baca silahkan berdiri. Sudah siap? Kaila sudah bisa baca? Silahkan diri. Kamu berdiri. Abel juga berdiri. Kamu juga berdiri. Silahkan berdiri. Celia juga silahkan berdiri. Ayo, silahkan berdiri. Mau bisa baca enggak? Kita mau belajar baca nih. Ya, silahkan berdiri. Berdiri. Jangan ada yang senderan ya. Nah, berdiri. Hisham, silahkan berdiri Hisham. Berdiri, siap. Oke, semua siap ya? Sekarang kita akan membaca. Silakan semuanya lihat ke sini. Warna apa nih? Putih. Kemudian setelahnya yang ini warna apa? Oke, yang ini? Yang ini warna apa? Putih. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Masya Allah, silahkan duduk. Silahkan duduk. Sekarang kakak-kakaknya coba. Kakak-kakaknya silahkan berdiri. Yang tadi duduk sekarang berdiri. Bisa? Siap ya? Lihat ke screen ya. Jawab dengan cepat. Warna apa ini? Ini Haidar tolong sebelah sini aja. Jangan kelihatan. Oke, warna apa nih? Ini warna apa? Ini warna apa? Warna apa? Sebutkan warnanya, ya. Warna apa nih? Yang ini warna apa? 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 Yang ini? Yang ini? Yang ini? Subhanallah. Sebagian ada yang keliru ya. Silahkan duduk kembali. Barakallahu fikum. Adik-adik, lomba duduk rapi. Ya, kita akan bagikan hadiah dulu bagi adik-adik yang duduknya paling rapi, yang paling tenang, tidak ngobrol, apalagi mengganggu temannya. Silakan Kak dibantu, diberikan bagi adik-adik kita yang duduknya paling rapi, paling fokus, paling tenang. Abu Kilabah. Baik, terima kasih adik-adik ya. Kita akan melanjutkan
kisah Abu Kilabah Al-Jarmi. Siapa sih beliau? Adik-adik, cerita ini diawali dengan seorang pemuda yang bernama Abu Ibrahim yang tersesat di padang pasir. Kemudian di padang pasir tersebut Abu Ibrahim menemukan sebuah tenda yang lusuh. Menemukan apa? Tenda. Tendanya bagus nggak? Tendanya lusuh, adik-adik. Kemudian Abu Ibrahim saat itu sudah tidak punya perbekalan, tidak punya makanan, tidak punya minuman. Maka ketika melihat tenda tersebut, apa rasanya kira-kira? Wah, semoga saja di dalam tenda ini ada seseorang yang bisa aku mintai pertolongan. Kemudian Abu Ibrahim pun mendekat ke tenda tersebut. Ternyata adik-adik, di dalam tenda tersebut terdengar suara seseorang yang sedang berzikir kepada Allah. Apa kata zikirnya? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa taqdila. Bisa adik-adik zikirnya? Ikuti ya. Alhamdulillahilladzi. Kurang kompak. Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku atas kebanyakan manusia. Jadi ini zikir apa adik-adik? Ini adalah zikir bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Kemudian Abu Ibrahim pun mendekat, memasuki tenda tersebut. Ternyata adik-adik, di dalamnya didapati ada seorang tua yang tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, tetapi lisannya terus bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas kebanyakan manusia. Kebayang nggak adik-adik? Tangannya buntung, matanya buta, kakinya buntung, tetapi dia masih bersyukur kepada Allah. Apa syukurnya tadi? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka Abu Ibrahim pun heran adik-adik. Kok bisa ya orang dengan keadaan seperti ini, tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, tetapi lisannya terus berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Maka Abu Ibrahim pun mendekat. Diperhatikan di dalam tenda itu adik-adik, tidak ada apa-apa. Tidak ada makanan, tidak ada seorang pun yang menjaganya, kecuali bapak tua tadi yang sedang duduk di atas tanah dengan tenangnya dan berzikir kepada Allah. Maka Abu Ibrahim pun bertanya dan mengucapkan salam tentunya. Assalamualaikum. 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 Kakek itu pun menjawab, Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Si kakek itu menjawab, bertanya. Kata Abu Ibrahim, aku adalah seseorang yang tersesat di gurun pasir. Kemudian aku mendapati ada sebuah tenda dan aku dapati engkau. Dia pun bertanya, siapakah engkau? Kemudian si bapak ini pun tidak langsung menjawab, tetapi dia bilang, maukah kau menolongku? Kata si bapak tadi. Kata Abu Ibrahim, sebelum saya menolongmu, katakan dulu siapa engkau. Mengapa engkau begitu hebatnya?
dengan keadaan tangan buntung, kaki buntung, mata buta, tetapi bisa mensyukuri nikmat Allah yang segitu dengan sebegitu hebatnya. Gimana tadi syukurnya? Siapa yang hafal? Kita kasih hadiah. 1, 2, 3 nih hadiahnya. Ayo. Siapa yang dari perempuan? Dari akhwat? Zikir yang tadi, yang dibacakan Abu Kilabah. Bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Yang bersyukur kepada Allah. Ada yang bisa? Yang laki-laki? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Siapa yang mau? Artinya? Nggak ada? Segala puji bagi Allah, ikutin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas kebanyakan manusia. Adik-adik bingung gak sih? Tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, tetapi bersyukur seperti itu. Maka Abu Ibrahim pun bertanya. Kemudian sang bapak tua tadi pun menjawab. Sebelum kakak lanjutkan, lomba duduk rapi. Angin, hujan, angin. Kalau nih kajiannya sampai jam berapa ya? 12. Sampai jam? 12. Sampai jam 12. Hujan. Jangan lama-lama. Nanti bisa Baik, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ceritanya. Jadi adik-adik, bapak tua ini matanya buta, tangannya buntung, kakinya buntung, tetapi bisa bersyukur kepada Allah. Maka bapak tua pun bertanya kepada Abu Ibrahim, wahai anak muda, berapa banyak di luar sana orang yang tidak bisa mendengar? Kata Abu Ibrahim, banyak. Perhatikanlah, Allah masih memberikanku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar azan, yang dengannya aku bisa mendengar lantunan Al-Quran. Betul. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku atas kebanyakan manusia. Kemudian bapak tua itu pun bertanya, wahai anak muda, di luar sana berapa banyak orang yang bisu? Bisu apa adik-adik? Bisu? Tidak bisa bicara. Sedangkan lihatlah aku masih punya lisan yang dengannya aku bisa berzikir kepada Allah, yang dengannya aku bisa membaca Al-Quran, yang dengannya aku bisa menyampaikan keinginanku. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas kebanyakan manusia. Bapak tua ini terus menyebutkan nikmat-nikmat Allah meskipun keadaannya seperti itu adik-adik. Maka Abu Ibrahim pun sangat heran dengan bapak ini. Baiklah, aku sudah mengatakan kenapa aku bersyukur kepada Allah. Sekarang, maukah engkau menolongku? Kata Abu Ibrahim, mau nggak adik-adik? Kira-kira Abu Ibrahim mau bantuin nggak? Kenapa mau? Kenapa mau? Karena Abu Ibrahim ini orang baik, adik-adik. Baiklah, katakan apa permintaanmu orang tua. Kata bapak tua tadi, aku hidup sebatang kara. Tidak ada yang merawatku kecuali satu anakku yang usianya 14 tahun. Ada yang usianya 14 tahun? 14. Siapa yang usianya 14 tahun? Itu 4. Ada yang 14 tahun? Ya. Ternyata bapak tua ini memiliki anak usia 14 tahun. Dikatakan, wahai anak muda, tidak ada yang merawatku kecuali anakku yang usianya berapa tadi? 14 tahun. Dialah yang menyuapiku ketika aku makan. Dialah yang memandikanku. Dialah yang mewudukkanku ketika aku hendak salat. Tetapi adik-adik, kata bapak tadi, sudah 3 hari anakku keluar rumah untuk mencari makan dan sampai hari ini belum kembali adik-adik. Jadi
Maukah engkau mencarikannya untukku? Mau nggak adik-adik? Jadi bapak tua tadi, dia hidup tidak seorang diri ternyata. Ada anaknya yang usia berapa? 14 tahun. Dia nih yang memandikannya, memberikan makan, yang mewudukannya. Tetapi adik-adik, qadarullah, anaknya sudah 3 hari tidak kembali. Kira-kira kemana ya? Apakah dia main game online? Apakah dia main layang-layang? Atau main futsal? Tidak adik-adik. Anaknya adalah anak yang soleh. Maka Abu Ibrahim pun mengiyakan. Baiklah bapak tua, aku akan berusaha untuk mencari anakmu. Di mana tadi adik-adik? Lokasinya di mana? Di gurun pasir. Kita bisa bayangkan, dia ada di gurun pasir adik-adik. Di sini sulit sekali mencari orang ya. Tetapi karena Abu Ibrahim sudah terlanjur janji, maka dia akan mencari anak itu sampai dapat. Kemudian Abu Ibrahim pun keluar dari tenda tersebut, mulai mencari ke barat dan ke timur. Ke barat dan ke timur tidak ditemukan juga. Dan dia mencarinya jalan kaki adik-adik. Siapa yang datang ke sini jalan kaki? Siapa yang ke sini naik motor? Siapa yang ke sini diantar naik mobil ambulan? Naik mobil ambulan? Siapa yang ke sini naik pesawat? Gak ada ya? Ada yang naik pesawat? Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan belajar bahasa Arab dulu. Mau? Mau bahasa Arab? Baik, ikuti ya. Darrajatun. Sepeda. Darrajatun. 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 Sepeda. Darrajatun nariyah. Darrajatun nariyah. Motor. Sayyaratun. Sayyaratun. Mobil. Sayyaratun. Mobil. Baik. Kitarun. Kitarun. Kereta api. Safinatun. 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 Kapal. Ta'iratun. 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 Pesawat. Hafilatun. 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 Bis. Sekarang saya akan baca bahasa Arabnya, antum bahasa Indonesianya ya. Kring kring darajatun. Sepeda. Ngeng ngeng darajatun nariyah. Brem brem sayyaratun. Mobil. Tut tut kitarun. Tut. Pom pom safinatun. Wus wus kitairatun. Telolet telolet hafilatun. Bis. Bisa? Kita coba lagi dengan lebih cepat ya. Baik, sebentar. Ini ada qadarullah jatuh adik-adik. Siap ya? Kring kring darajatun. Ngeng ngeng darajatun nariyah. Brem brem sayyaratun. Tut tut kitarun. Pom pom safinatun. Wus wus ta'iratun. Telolet telolet hafilatun bistayo. Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah yang besar yang bisa. Siapa yang bisa? Isan? Mau coba? Hudzaifah siap? Bisa? Ayo berdiri sini. Sini. Baik. Baik. Wahid isnin salasa. Kita mulai dari awal Bang Alan. Kalan. Bentar. Bentar Hudzaifah.
Kita mulai dari darajatun. Siap? Wahid, itsnain, tsalatsa. Semuanya jawab, semua jawab. Wahid, itsnain, tsalatsa. Darajatun sepeda. Ngeng darajatun nariyah. Brum brum sayyaratun. Tut tut kitorun. Pom pom safinatun. Wus wus kitoiratun. Telolet telolet hafilatun. Bisayo, masya Allah. Adik-adik, kalau kita datang ke sini, oh hadiahnya ya, lupa. Ini buat Hudzaifah. Baik. Adik-adik, kalau ada yang ke sini datang jalan kaki, jangan pernah iri dengan temannya yang datang ke sini naik motor atau naik sepeda listrik misalnya. Yang ke sini datang naik sepeda, jangan iri lihat temannya yang naik motor. Yang naik motor jangan iri dengan temannya yang naik mobil. Yang naik mobil jangan iri sama temannya yang naik pesawat. Seperti itu adik-adik cara kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita balik, kalau yang jalan kaki melihat yang naik sepeda, dia akan nggak bersyukur adik-adik. Saya mah kesini jalan kaki. Kalau dia enak banget naik sepeda. Kemudian yang naik sepeda juga, aduh capek banget naik sepeda, saya harus goes-goes. Dia enak banget ya, kesini naik motor dibonceng ayahnya. Yang naik motor, aduh gak enak banget naik motor, panas. Enak banget kalau naik mobil pakai AC. Seperti ini bersyukur bukan? Bukan bersyukur adik-adik. Tetapi kita harus melihat yang di bawah kita. Kecuali urusan agama, baru kita boleh melihat ke atas. Kalau adik-adik hafalannya baru juz, misalnya juz 30, kita lihatlah teman-teman kita yang hafalnya sudah 2 juz. Sehingga kita ada perasaan, wah kok saya baru 1 juz ya, teman saya udah 2 juz, saya harus bisa 2 juz. Seperti itu. Saya kok sholatnya di rumah ya, saya harus bisa sholat berjamaah ke masjid. Bisa adik-adik? Baik, kita akan lanjutkan kembali ceritanya. Tapi sebelum itu, kita akan semuanya berdiri dulu. Berdiri lagi, gak apa-apa ya? Biar semuanya semangat, kita akan menyanyikan, oh jangan nyanyi ya. Kita melantunkan, apa nih? Masih ingat? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Ikutin doa ini. Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dimudahkan untuk berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan melakukan ketaatan kepadamu. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan. Lanjutkan. 3 jari kanan, malu. 3 jari kiriku, gabung jadi 6, ku buat menara
4, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri ibadatik. Barakallahu fikum. Kajiannya diri aja ya. Gak usah duduk ya. Sama-sama diri. Atau mau duduk? Ada syaratnya. Semuanya posisinya seperti kita naik motor. Oke? Kalau Kak Dedi bilang gas 1, nging, turun. Gas 2, nging, turun 3. Gas 4, nging. Kalau Kak Dedi bilang rem, maka harus berdiri lagi. Rem. Bisa ya? Baik. Gas 1, nging. Gas 2, nging. Gas 3, nging. Rem. Gas 1, gas 2, gas 3, gas 4, rem. Gas 1, gas 2, gas 3, gas 4, gas 5. Silahkan duduk kembali. Barakallahu fikum. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan ceritanya, kita akan murojaah bersama agar suasananya lebih adem lagi. Maka untuk itu kita akan panggil Kak Roni untuk memimpin murojaahnya. Kita akan murojaah. Silakan Kak Roni. Yes. Ya, Masya Allah. Baik, kita akan murojaah. Kira-kira adik-adik mau murojaahnya dari surah An-Naba atau dari surat-surat pendek aja? Hah? Yang sebagian An-Naba. Surat-surat pendek? Surat-surat pendek aja ya. Biar yang apa? Yang kecil-kecil juga ikut murojaah. Baik, insya Allah kita murojaah dari surat Al-Kafirun. Ya, dari surah Al-Kafirun. Sudah hafal? Semangat dong. Sudah hafal? Gitu. Yang awal sudah hafal? Yang Iwan sudah hafal? Ya, semangat. Baik, kita mulai murojaahnya dari surah Al-Kafirun. Dan nanti juga di akhir kajian itu ada kuis, tanya jawab atau sambung ayat ya. Sambung ayat juz 30. Baik, kita mulai murojaahnya surah Al-Kafirun. Semuanya baca ya sama-sama. Wahid isnain tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, kita lanjutkan lagi untuk kajian. Masya Allah, jazakallahu khairan ya Kak Aroni. Baik, semuanya enak ya kalau kita habis baca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Baik, kita belajar bahasa Arab lagi sekarang. Wahidun, kurang kompak. Yang kompak dong. Jangan ada yang senderan. Wahid isnan salasa. Wahidun isnani salasatun arba'atun. Penciptaku. Kalau kakak bilang penciptaku, maka tangan kita seperti ini menunjuk ke atas langit. Karena Allah ada di mana? Atas langit, di atas arsy ya. Penciptaku Allah. Nabiku Muhammad. Ketika bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tangan kita seperti ini. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat kuat adik-adik. Penciptaku Allah. Nabiku Muhammad. Agamaku Islam seperti ini. Kenapa? Karena Islam diambil dari kata sallama yusallimu yang artinya selamat ya. Penciptaku Allah. Nabiku Muhammad. Agamaku Islam. Musuhku. Siapa musuh kamu? Musuh kita siapa? Penciptaku Allah. Nabiku Muhammad. Agamaku Islam. Kitabku Al-Quran. Barakallahu fikum. Adik-adik, kita akan melanjutkan kisahnya. Sebelum itu, lomba duduk rapi, pandangannya ke depan, suaranya disimpan, telinganya dipasang. Oke? Adik-adik, setelah Abu Ibrahim mencari ke sana dan kemari, tidak berhasil ditemukan anak tersebut. Ternyata tidak jauh dari lokasi tenda tersebut, Abu Ibrahim melihat ada sebuah bukit di sana. Di sana terlihat banyak sekali burung gagak adik-adik yang sedang berkumpul. Dan Abu Ibrahim tahu tidak akan burung gagak itu berkumpul kecuali ada sesuatu yang dikumpulkan kan. Maka Abu Ibrahim pun mendatangi lokasi tersebut. Kira-kira ada apa adik-adik di sana? Kira-kira ada apa ya? Ada apa? Ada mayat. Ada mayat.
Betul sekali adik-adik. Ketika didatangi ternyata di lokasi tersebut ada mayat bocah tadi yang sudah dicabik-cabik oleh binatang buas. Tetapi masih ada sisa-sisanya dimakan oleh burung gagak. Tahu burung gagak nggak? Ya, burung gagak itu burung yang kalau dikasih apa-apa nggak mau. Mau roti nggak? Nggak. Mau minuman nggak? Nggak. Berarti burung gagak itu burung yang selalu menolak ya. Nah, kemudian adik-adik, Abu Ibrahim bingung dong. Waduh, ini bener anak bapak tadi nih. Sedih sekali Abu Ibrahim ini. Karena kita lihat kondisinya tadi ya. Matanya buta, tangannya buntung, kakinya buntung. Sekarang anak satu-satunya, anak semata wayang yang begitu berbakti kepada dia ternyata sudah mati adik-adik. Sudah habis badannya dicobak-cabik oleh binatang buas. Maka Abu Ibrahim pun segera mengurusi mayatnya. Dia pun kembali ke tenda bapak tua tadi. Kira-kira mau ngomong apa dia adik-adik? Kita kalau ngasih kabar gembira gampang ya. Zuki, ayah kamu baru beli motor baru noh. Enak gak ngasih kabarnya? Enak. Ya kan? Marsha, ayah kamu beli rumah baru. Seneng gak ngabarin? Enak kan? Tapi ini mau ngasih kabar kalau anak yang dicari ternyata sudah mati. Gimana adik-adik caranya? Maka Abu Ibrahim pun mencari cara yang terbaik agar bapak tadi ini sabar. Maka ketika dia sampai ke tenda mengucapkan salam, Assalamualaikum bapak tua. Kemudian bapak tua pun bertanya, bagaimana anak muda? Apakah kau berhasil menemukan anakku? Sebelum Abu Ibrahim menjawab, dia bertanya kepada orang tua tadi, wahai bapak tua, siapakah yang lebih berat cobaannya di muka bumi ini? Nabi Ayub alaihissalam atau engkau? Tentu saja Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub ini anaknya banyak, adik-adik tapi mati semua. Hartanya habis. Nabi Ayub ini termasuk Nabi yang paling banyak cobanya. Maka Abu Ibrahim pun menceritakan kepada bapak tua tadi, baiklah bapak tua, sesungguhnya aku mendapati anakmu telah wafat. Seperti itu. Maka apa kata Abu Ibrahim? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia malah tersenyum adik-adik. Dia malah tersenyum. Lomba duduk rapi. Kita tarik napas dulu ya. Angin, hujan. Angin, hujan. Lomba duduk rapi. Tadi mana hadiahnya? Kak, kita akan kasih hadiah adik-adik yang paling rapi, paling tenang, paling fokus mendengarkan kajian. Nanti ada pertanyaannya ya. Siap? Maka adik-adik, dikatakanlah kepada bapak tua tadi ternyata anaknya sudah mati. Tetapi bapak tua tadi tetap sabar adik-adik. Alhamdulillah, anakku adalah orang yang berbakti. Insya Allah dia akan masuk surga. Tidak lama setelah itu, si bapak tua tadi pun batuk-batuk dan akhirnya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian bapak tua tadi pun akhirnya meninggal dunia adik-adik. Abu Ibrahim pun bingung lagi dia. Akhirnya dia pun menangis. Kenapa dia menangis? Dia sedih, dia terharu memikirkan keadaan orang tua tadi. Dengan matanya yang buta, tangannya yang buntung, tetapi masih bersyukur kepada Allah. Kemudian Abu Ibrahim pun keluar tenda ini mencari bantuan untuk mengurusi jenazahnya, ya kan? Kemudian Abu Ibrahim melihat ada 3 orang pengendara kuda. Abu Ibrahim pun memanggil, Tuan, tolong Tuan. Maka pengendara kuda itu pun menghampiri Abu Ibrahim. Kemudian, ada apa wahai anak muda? Tuan, maukah kamu mendapatkan pahala? Ya, tentu saja. Di tenda sana ada seorang kakek tua yang wafat dengan keadaan matanya buta, tangannya buntung.
Para penunggang kuda ini seolah mengenali. Apa kamu bilang orang itu buta? Mari kita ke sana. Ketika dilihat adik-adik, badannya kan sudah ditutup sama kainnya. Ketika dibuka, orang pengendara kuda ini pun terkejut, kemudian memeluk mayatnya itu, mencium keningnya, menangis mereka. Mereka mengenali orang tua tadi. Mengapa kalian menangis? Abu Ibrahim makin bingung. Apakah kalian mengenal orang ini? Tentu saja. Beliau adalah siapa adik-adik? Beliau adalah siapa adik-adik? Abu Kilabah adik-adik. Abu Kilabah adalah seorang yang solih, seorang ulama, seorang yang berilmu. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Beliau adalah sosok tabi'in yang sangat mulia. Saat itu beliau disuruh menjadi qadi atau seorang hakim, tetapi beliau melarikan diri sehingga keadaannya seperti itu adik-adik. Jadi dia adalah orang yang sangat soleh. Maka akhirnya mayatnya pun diurusi oleh mereka dan Abu Ibrahim pun kembali ke Madinah. Singkat cerita, di malam hari Abu Ibrahim tidur. Siapa yang bisa baca doa bangun tidur, doa tidur? Silakan kamu yang kerudung hitam ke sini. Namanya Rasya. Silakan dikasih mic-nya, Kak. Doa sebelum tidur. Sini, di sini maju dong. Biar kelihatan. Lihat ke kamera sana. Hai gitu. Hai, Namaku Rasya. Namaku Rasya. Umurku 8 tahun. aku dari Dunia Baitur Rahman. Masya Allah. Silakan dibacakan doa sebelum bobo. Allahumma anta rizqahu. Masya Allah. Kalau bangun tidur gimana doanya? Lupa ya? Baik, nggak apa-apa. Ini hadiahnya untuk Rasya. Barakallahu fiik. Ya, bilang apa? Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Atau kita bisa mendoakan jazakallah khairan. Baik. Kemudian Abu Ibrahim tidur adik-adik. Dan dia bermimpi. Di mimpinya Abu Ibrahim berjumpa dengan Abu Kilabah dalam keadaan sempurna. Dengan menggunakan pakaian serba putih di tempat yang sangat indah. Dan ini adalah tempatnya adalah surga adik-adik. Abu Ibrahim pun bertanya, wahai, engkau adalah Abu Kilabah bukan? Benar katanya. Bagaimana bisa engkau mendapatkan posisi yang sangat mulia ini? Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikanku surga karena kesabaranku. Salamun alaikum bima sabartum, gitu katanya. Jadi Abu Kilabah masuk surga karena kesabarannya adik-adik. Mau masuk surga? Harus sabar adik-adik. Ikuti, sekarang kita main game lagi ya. Kita main game. Ikuti kata saya. Kak Dedi berkata, pegang kepala. Pegang kepala. Kak Dedi berkata, pegang telinga. Pegang telinga. Kak Dedi berkata, pegang hidung. Hidung, mana hidung? Kak Dedi berkata, pegang telinga. Kak Dedi berkata, pegang kepala. Kak Dedi berkata, ucapkan Alhamdulillah. Kak Dedi berkata, kepalkan tangan. Ikuti kata-kata saya. Aku anak muslim akan selalu bersyukur kepada Allah. Aku anak muslim akan bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Aku anak muslim akan giat menuntut ilmu. Yes. Oke. Mantap. Sudah. Selesai. Jangan diikutin. Udah selesai. Kok masih ngikut? Emang gak capek? Nangis nih. Malah diikutin. Oke. Baik. Ikuti ya.
Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Udah ya? Udah. Emang gak capek? Masya Allah. Gimana nih? Udah dong. Serius? Jangan ikutin lagi. Oke. Ikutin ya. Beneran. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Siapa yang mau masuk sumur? Oh, mau masuk sumur. Siapa yang mau masuk sungai? Siapa yang mau masuk surga? Mantap. Jadi, yang mau masuk surga harus rajin menuntut. Udah ya? Jangan ikutin lagi. Oh, masih ikut? Oke. Barang siapa yang sudah tidak ikutin Kak Dedi akan dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Ayo, masih ikut nggak? Nih nggak ngikut, kita kasih hadiah. Masih ikut nggak? Nggak ikut ya? Nih kita kasih hadiah. Masih ikut nggak? Inayah nggak ikut. Masih ikut nggak? Nggak, pintar. Siapa yang mau ikutin lagi? Nah, udah nggak ikut ya? Sebentar. Udah nggak ikut, benar ya? Yang belakang juga. Yang ini atas. Udah, sayang dulu. Kabar ya. Semua Asraf, Umar. Jangan khawatir. Kita masih ada hadiah yang banyak ya. Tetapi kali ini hadiahnya akan dibagikan oleh Kak Roni. Syaratnya adik-adik harus menjawab pertanyaan. Kita akan menghancurkan kapal-kapal tentara Zionis. Mau? Ya, karena kita akan membela Palestina. Siap? Siap. Baik, maka kajian dari Kak Dedi seperti itu. Tadi kisah siapa? Abu Kilabah. Apa pelajarannya? Harus sabar dan bersyukur kepada Allah. Barakallahu fikum. Silakan, dari saya cukup sekian. Kita akan lanjutkan kepada Kak Roni. Kepada Kak Roni, kami persilahkan. Iya, game. Mana aja? Gak bisa. Baik. Iya, perhatikan. Siapa yang mau hadiah? Baik. Berarti kalau mau hadiah jawabannya harus benar. Pertanyaannya itu nanti seputar pertanyaan umum ya. Jadi ada kurang lebih ada 7 pertanyaan. Di sini kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan ya. Nah, jadi di sini tuh ada kapal-kapal dari tentara orang Yahudi, ya, yang menyerang Israel. Jadi jika jawabannya benar, nanti kita akan menembaki kapal-kapal ini. Ya, paham? Mau hadiah nggak? Baik. Sekarang angkat tangan ya. Kalau nih. Siapa yang mau? Siapa mau aja ya? Angkat tangan. Dari perempuan.
Tadi yang mau nggak? Oh ganti. Siapa? Yes. Oh mau. Azura, masya Allah. Iya. Namanya Azura. Ini berapa tahun? Oh ya maju. Masya Allah. Ya. Nah, baik. Ini Azura nih. Lihat pertanyaannya. Ustaz bacain ya. Manakah yang bukan termasuk rukun Islam? Salat, puasa, berjihad, syahadat. Yang enggak termasuk rukun Islam yang mana? Baik, gak apa-apa, dapat hadiah ya. Bentar. Nah, ini hadiahnya. Syukron. Ayo, siapa yang mau jawab? Yang laki-laki deh. Ini coba. Maju. Satu lagi ya. Manakah yang bukan termasuk rukun Islam? Silakan pilih. Yang mana? Berjihad. Betul apa enggak? Betul, barakallahu fiik. Ini hadiahnya ya. Silakan. Berarti kita tembak ya. Ayo kita tembak nih. Coba liatin. Enggak ada suaranya. Biar gitu suaranya. Ya, ada beberapa lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Baik. Lanjut ya. Nah. Kalau enggak diinin aja pertanyaan dulu nanti baru dipilih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Belum angkat tangan ya. Boleh angkat tangan jika sudah soalnya selesai dibacakan. Turunin dulu tangannya. Nanti kalau udah selesai baca baru angkat tangan ya. Pertanyaannya, siapakah nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus? Ini. Ya. Maju. Silakan jawab. Nabi Muhammad SAW. Benar apa benar? Benar ya. Baik, tunggu hadiahnya. Ya, syukron. Ya, kita tembak dulu ya kapalnya ya. Oh, ini masih kebakar. Iya. Baik. Lanjut ya. Lanjut, silakan. Ya, ini sambung ayat. Perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ini dulu ya. Coba lanjutkan. Silakan maju. Lanjutkan ayat berikut ini. Ayat Alladzi lam cukup. Mau lanjutkan? Cukup. Baik, ini hadiahnya.
Iya, silakan. Tadi yang perempuan tadi yang udah angkat tangan siapa tadi? Nah, ini nih yang pakai kerudung. Ya, kamu warna coklat. Siapa namanya? Filza. Iya, silakan lanjutkan. Mau maju atau di situ aja? Gak apa-apa. Di situ aja ya. Lanjutin ayatnya. Mau diulang lagi apa enggak usah? Hah? Ya, mati lampu. Ya, siapa mau lanjutkan ayatnya? Ada lagi? Yang laki-laki? Coba Pak Fajar. Iya. Diulang lagi ya. Gak apa-apa. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Terus? Ya cukup. Barakallahu fi. Iya, listriknya enggak. Masih semangat? Baik. Lanjut, silakan pertanyaan selanjutnya. Iya, masih sama ayat ya. Lanjutkan ayat berikut ini. Nanti angkat tangan. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Angkat tangannya. Wah, masyaallah. Ya, silakan. Wa hum 'ala salsabila. Dari TK mana? Dari TPA mana? Tinggalnya di mana? Di Parung. Ya, silakan lanjutkan ayat. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Billahil azizil alladzi Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bentar ya, gini ya. Ya, syukron. Ya, lanjut. Ditembak dulu kapan? Udah ada 3 ya yang ketembak. Sisanya tinggal 3 lagi. Ya, 3 pertanyaannya lagi. 3 pertanyaan lagi ya. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya. Ayo, fokus dong. Konsentrasi. Semangat. Konsentrasi. Baik, pertanyaannya. Apa bahasa Arab bus? Aduh, gimana nih? Coba ini. Ini mana? Yang baju merah ya? Alma ya? Ya, silakan Alma. Coba ya. Bahasa Arabnya bus. Bahasa Arabnya bus apa? Hafilatun. Hafilatun, Masya Allah, barakallahu fiik. Benar jawabannya. Tunggu ya. Iya, silakan Alma. Syukran. Silakan kita tembak lagi kapalnya. Ya. Selanjutnya. Apa arti Qa'iratun? Yang ini. Ya pakai baju putih, ya kamu pakai peci warna hitam. Kenalan dulu, namanya siapa nih?
Namanya siapa? Rizky. Dipakai gelang ya. Khairatun apa? Pesawat. Bener apa enggak? Khairatun pesawat, bener apa enggak? Hah? Betul. Barakallahu fiik. Tunggu hadiahnya ya. Iya, syukron. Ya, silakan ditembak lagi kapalnya. Nah, lanjutkan ayat ini. Ini kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Wah, ya, sobat. Ya kamu tuh yang pakai peci itu. Siapa? Ya. Haris ya. Haris. Ya, bolehlah sini. Namanya sama ya, Faris itu. Ya, silakan. Lanjutkan ayat berikutnya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Terus Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, syukran. Udah habis pertanyaannya? Oh, masih ada? Hah? Masih ada ya? Sudah? Baik, pertanyaan selanjutnya. Masih sambung ayat ya. Surat-surat pendek nih. Coba, yang ahwat mana nih? Baik. Perhatikan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tasbih. Ya. Menghadap ke sana ya nanti. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, tunggu ya. Ya, syukur. Itu udah. Ada yang itu udah habis. Udah habis, tinggal yang itu habis. Habis. Oke. Coba. Masih kita belum selesai ya. Coba duduknya rapi. Masih banyak nih hadiahnya. Ustaz mau kasih hadiah lagi. Coba yang duduknya rapi. Oh, dapat belum? Belum. Oke. Masya. Syifa. Bila. Aisyah. Ayo siapa lagi? Masih ada nih. Baik, kita murojaah surah An-Naba ya. Surah An-Naba, kita murojaah sama-sama.
surat An-Naba. Semuanya baca ya. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa 'adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman sha'a
اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Siapa yang belum dapat hadiah? Ada yang belum dapat? Coba angkat tangan. Yang belum dapat ya? Siapa yang belum dapat? Oke, siapa lagi? Itu udah. Siapa lagi? Udah. Udah? Belum ya? Udah. Udah. Kamu lagi. Bener belum? Siapa yang belum? Yang belum dapat hadiah? Ya, yang belum. Belum. Oke. Ya, satu lagi. Udah? Belum? Iya. Baik, adik-adik, masih semangat? Tadi kita udah dengar kisah Abu Kilamah. Beliau begitu bersabar dan bersyukur atas nikmat Allah. Adik-adik, qadarullah, kajian kali ini insya Allah kita akan ada snack berupa nasi dan ayam. Ya. Tetapi bukan di KFC karena kita menghindari yang yang modernis. Ya. Maka dari itu sekarang ayamnya insya Allah OTW lagi di jalan. Jadi kita nggak mau adik-adik pulang sebelum dapat itu. Jadi kita tolong bersabar. Ya. Saya akan tambahkan satu kisah lagi, mau ya? Baik. Sebelum itu kita akan tes dulu pengetahuan adik-adik tentang rukun Islam. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Yang ketiga bayar zakat, yang keempat berpuasa, yang kelima pergi haji naik pesawat. Yang paling bagus wus-wusnya, yang paling semangat wus-wusnya, yang paling keren wus-wusnya, kita kasih hadiah Arden. Arden ini dari Bang Roma. Maksudnya Arden itu dari Roma. Baik. 1, 2, 3. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Yang ketiga bayar zakat. Yang keempat berpuasa. Yang kelima usus-usnya bagus semua ya. Siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang mau hadiah? Coba, siapa namanya? Ilon, sini. Ayo. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Pakai mic pakai. Lihat dulu kamera. Bilang hai. Namaku. Siapa namanya? Siapa? Yun. Kemudian rukun Islam yang pertama? Syahadat. Masya Allah, betul jawabannya? Betul. Nih buat Ilon, saya kasih 2 Arden. Bilang apa? Makasih. Bukan. Kalau dikasih sesuatu kita bilang jazakallah khairan ya. Jadi kalau ada teman kamu ngasih sesuatu kita bilang jazakallah khairan. Misalnya ayah kamu ngasih uang jajan kita bilang jazakallah khairan. Ini atau guru kamu kasih hadiah, kasih ilmu, kita ucapkan jazakallah khairan. Ibu kamu di rumah memberikan uang jajan, kasih makan, kita ucapkan jazakillah khairan. Ini ada teman kamu misalnya nolongin kita kan di jalan misalnya, kita ucapkan jazakallah khairan. Atau misalnya kenapa sih? Oh ini, oh maaf, bilang apa?
Oke, sekarang kita ceritanya, kamu kasih ke saya ya. Jazakallahu khairan, silakan duduk. Seperti itu ya. Kalau kita maaf. Kenapa diulang-ulang? Biar kita hafal. Jazakallahu khairan. Kalau perempuan, jazakillah khairan. Kalau banyak, jazakumullahu khairan. Al-Kisah adik-adik. Kisah ini dari negeri Mesir. Tepatnya di kota As-Sa'adah. Nama kotanya As-Sa'adah. Di sana ada seorang anak kecil matanya buta. Adik-adik, ini kisah nyata ya. Boleh ditampilkan nanti. Ini kisah nyata adik-adik. Lomba duduk rapi. Suaranya disimpan. Tatapan mata ke depan. Telinganya dipasang. Baik. Namanya Mu'ad. Bukan Mu'ad ini ya. Beneran, ini kisah nyata teman-teman. Namanya Mu'ad. Dia ini tunanetra dari sejak lahir. Kemudian ayahnya meminta Mu'ad untuk belajar Al-Quran. Adik-adik tahu nggak? Dari rumah Mu'ad ke tempat belajar Al-Quran itu jaraknya 20 kilometer. Berapa jaraknya? 20 kilometer. Maka Mu'ad diantar sama ayahnya naik motor. Matanya buta kan? Di perjalanan ayahnya menyimak bacaan Mu'ad dengan cara menulis ayatnya, karena ayahnya bukan seorang penghafal Al-Quran. Awalnya Mu'ad hanya ketemu 1 kali dalam 1 pekan, tapi beliau minta ditambah sama gurunya. Dan kadang-kadang sekali datang itu Mu'ad cuma dikasih 1 ayat sama gurunya, adik-adik. Tetapi Mu'ad meminta kepada gurunya agar ditambah. Akhirnya pertemuannya menjadi 3 kali dalam sepekan. Ya, lumayan jaraknya, lumayan jauh ya, kurang lebih memakan waktu 40 menit. Tetapi di perjalanan ayahnya menyimak bacaannya Mu'ad. Di sini ada nggak yang berangkat ke sekolah di antara ayahnya ada? Di antara ibunya ada? Nah, mulai sekarang kalau kalian di jalan itu jangan sia-siakan waktu. Gunakan waktu untuk murojaah. Minimal surat-surat pendek yang kita hafal, kita baca di sana. Bisa? Singkat cerita teman-teman, Mu'ad ini di usia 11 tahun akhirnya Mu'ad sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Berapa? 30 juz. Ada nggak yang hafal 31 juz? Ada nggak? Kenapa? Karena Al-Quran kita cuma 30 juz. Suatu hari reporter nih Syekh Fahad Al-Qadri, beliau ini boleh ditampilkan Kak Sahlan slide Abu Kilabah tadi. Ini kisah nyata teman-teman. Di slide terakhir Kak Sahlan. Ya, di slide terakhir. Slide terakhir. Ini adalah Mu'ad teman-teman. Ini adalah Mu'ad. Usianya waktu saat di interview ini usianya 11 tahun dengan hafalan 30 juz. Ya. Tahu nggak adik-adik? Adik-adik, tahu nggak? Ketika ditanya, wahai Mu'ad, pernahkah engkau merasa malu karena engkau buta, Mu'ad? Katanya waktu kecil iya, tapi sekarang enggak. Kata Mu'ad, aku bersyukur dengan nikmat ini. Maksudnya apa? Dengan kebutaan ini saya bersyukur kepada Allah. Karena dengan buta ini, kenapa dia bisa bersyukur adik-adik? Kenapa dia bisa bersyukur? Katanya dengan buta ini, suatu hari nanti, pada hari kiamat, aku akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bertanya kepadaku. Dengan keadaan gemetar adik-adik dan ketakutan, Mu'ad akan menjawab, wahai, apa yang engkau lakukan terhadap Al-Quran, wahai Mu'ad? Dia bisa menjawab, karena matanya buta adik-adik. Dia takut kalau matanya bisa melihat, dia akan melihat maksiat. Dia takut kalau matanya bisa melihat, dia akan main game lama-lama. Dia takut kalau matanya bisa melihat, dia akan melihat maksiat yang banyak. Maka satu kali pun Mu'ad tidak pernah meminta untuk matanya bisa melihat. Bahkan Mu'ad minta matanya itu dibutakan sampai hari kiamat. Masya Allah.
Adik-adik mau buta? Coba sekarang matanya semua ditutup. Matanya semua ditutup. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Pejamkan, ya. Saya akan menghitung sampai 10. Sampai 10 baru nanti dibuka ya. Tutup dulu matanya, silakan ditutup, ya. 1 2 3, adik-adik bayangkan. Seperti inilah keadaan orang yang tidak punya mata. Tidak bisa melihat wajah ibunya, tidak bisa melihat wajah ayahnya, tidak bisa melihat mushaf Al-Quran, tidak bisa melihat pepohonan yang hijau. Bayangkan adik-adik, kalau mata kita ini buta adik-adik, tidak bisa lagi kita membaca Al-Quran, tidak lagi kita bisa melihat ustadz kita, tidak bisa melihat wajah ibu kita. Bayangkan adik-adik. Bayangkan. Di hitungan ke-10 nanti boleh dibuka matanya. 8, 9, 9,1, 9,2, 9,9, 10. Silahkan dibuka matanya. Gimana adik-adik rasanya? Enak gak? Tidak bisa melihat? Enak gak? Nah, maka adik-adik, gunakan mata kita ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara beribadah kepada Allah, kita membaca Al-Quran, kita hafalkan Al-Quran. Adik-adik bisa bayangkan, Muad aja yang buta bisa menghafalkan 30 juz. Bagaimana kita adik-adik? Dan kalau kalian mau tahu ya, mata ini salah satu sumber dosa yang paling banyak, ya. Jadi jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini kita manfaatkan bukan untuk beribadah kepada Allah. Bisa? Saya kasih contoh deh. Misalnya Bang Paris. Bang Paris punya duit banyak. Kebetulan beliau bos. Paris kemudian memberikan uangnya kepada Ajis. Ajis nih saya kasih uang 1 juta. Sama Ajis uangnya dibelikan ketapel, tahu gak ketapel? Bahasa Sundanya apa ya? Bandring, ya. Diambillah ketapel itu sama si Ajis, diambil batu, kemudian dia serang si Paris. Jahat nggak nih? Yang kasih uang siapa? Paris. Uangnya buat apa? Buat melukai si Paris. Jahat nggak kayak gitu? Jahat ada. Maka mata ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang baik, maka gunakan mata ini untuk hal-hal yang baik. Jangan dipakai main game terus-terusan. Jangan dipakai untuk nonton YouTube terus-terusan. Ya, ini adalah nikmat pemberian Allah. Nanti suatu hari nanti di hari kiamat akan ditanya, wahai Muad, wahai Zubair, wahai Yazid, matanya dipakai buat apa aja? Wahai Keisha, wahai Marsha, wahai Aisyah, dikasih matanya buat apa aja? Nanti ditanya ini, mata kita, telinga kita, lisan kita, apakah dipakai untuk ketaatan kepada Allah atau bukan? Maka baik-baiklah menggunakannya itu semua untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bagaimana Kak Suga? Udah ada kabar? Adik-adik haus? Ada yang mau minum? Ada yang mau minum? Haus? Ya, kita punya air minum. Ya. Teh. Ya. Baik, adik-adik, mungkin kajian kita sampai di sini dulu. Tapi kita harapkan tidak boleh ada yang pulang sebelum nasinya datang ya. Jadi adik-adik silakan menikmati hidangan yang ada di luar. Ya, kita ada teh manis, ada es teh dan juga ada siomay. Tapi tolong tetap tertib dan tenang ya. Tetap tertib dan tenang. Semuanya pasti kebagian. Budayakan menganti. Terima kasih. Tunggu dulu. Kita tutup dulu kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Kupon jangan hilang buat ngambil ayam. Satu hal lagi adik-adik, kuponnya jangan hilang. Itu untuk kupon menukarkan dengan nasi. Barakallahu fikum, silakan.
Silakan menikmati siomay dan es teh manis yang ada.